Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Buya semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Buya yang Buya cintai karena Allah, kita akan lanjutkan pelajaran kita minggu lalu masih tentang surah Al-Kafirun. Nah, kali ini kita akan membahas isi kandungan surah Al-Kafirun. Baik, silakan ambil Al-Qur'annya, buka Al-Qur'an yang ada terjemahannya, yang ada artinya. Kita lihat makna dari yang terkandung dalam surah Al-Kafirun ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad agar berkata kepada orang-orang kafir, ya. Ayat kedua, perhatikan, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya. Perhatikan ayat keempat. Wala ana 'abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya. Perhatikan ayat kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi ayat kelima sama ayat ketiga hampir sama, ya, sama bunyinya, ya, anak Buya semua. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu terjemahan surah Al-Kafirun. Apa sebenarnya isi kandungan surah Al-Kafirun ini? Mana yang terkandung di dalamnya? Baik anak Buya, surah Al-Kafirun ini turun berkaitan dengan sebuah peristiwa di mana orang-orang kafir yang menentang Islam saat itu menjumpai Rasul. Ya, orang-orang kafir menjumpai Rasul dan mengajak berunding. Apa perundingannya? Orang-orang kafir meminta Rasulullah dan para sahabat menyembah berhala mereka. Sementara mereka mau menyembah Tuhan Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tukar-tukaran, ibadahnya tukar-tukaran. Ya, seminggu mereka menyembah Allah, seminggu lagi Rasulullah dan sahabat disuruh menyembah Tuhan mereka berhala. Nah, itu perundingan yang mereka lakukan. Maka turunlah ayat ini. Peristiwa di mana orang kafir itu mengajak berunding, turunlah ayat ini kemudian. Ya, surah Al-Kafirun yang menegaskan bahwa tidak boleh kita menyembah agama mereka, tidak boleh kita menyembah Tuhan mereka, pun juga sebaliknya. Jadi sebenarnya yang terkandung dalam surah Al-Kafirun ini, ya, di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, ya. Jadi artinya toleransi itu dalam Islam bukan kita ikut-ikutan agama mereka, pun mereka ikut-ikut agama kita, bukan. Toleransi dalam Islam adalah, ya, bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Kita tidak pernah mengganggu mereka dan mereka pun tidak bisa mengganggu kita. Itulah makna toleransi. Jadi surah Al-Kafirun ini isi kandungannya menceritakan tentang toleransi beragama. Bagaimana toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan di Al-Quran. Ya, baik. Surah Al-Kafirun ini mempunyai nama lain juga, ya anak Buya. Nama lain surah ini adalah surah Al-Ibadah. Ya, nama lain surah ini adalah surah Al-Ibadah. Kenapa kemudian surah ini dikatakan sebagai surah Al-Ibadah? Karena mengandung tentang ibadah, pentingnya ibadah, pentingnya tauhid, yaitu menyembah Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga disebut dengan surah ad-din, ya, surah agama, mengajarkan toleransi yang sebenarnya, ketegasan toleransi, ya anak Buya semua. Baik, kemudian dari ayat ini bisa kita pelajari bahwa toleransi itu bukan kita ikut-ikutan agama mereka, tapi toleransi itu adalah menghargai. Ya, silakan mereka mau nyembah siapapun, silakan mereka mau berpegang teguh sama agama apapun. Ya, bagi mereka agama mereka. Dalam Islam juga tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi tidak ada memaksa orang lain. Jadi surah Al-Kafirun ini berisi tentang tidak memaksa orang lain dalam hal akidah dan ibadah. Sekali lagi Buya tegaskan, surah Al-Kafirun ini intinya adalah tidak memaksa orang lain dalam hal akidah, ya, akidah Tuhan dan juga ibadah, ya, ibadah ritual, cara kita menyembah Allah.
dan cara mereka beribadah sesuai agama mereka. Tidak boleh kita ikut campur dan tidak boleh saling bertukar-tukaran. Baik anak buah yang Buya cintai karena Allah, jika ada kasus, jika kamu punya sahabat atau teman yang beda agama, bukan agama Islam misalnya, mengajak kamu ikut hari raya mereka. Misalnya ada teman kamu yang agamanya non muslim ya, bukan Islam, mengajak kamu untuk ikut merayakan hari besar mereka, hari raya mereka. Nah, boleh nggak seperti itu? Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, kalau udah urusan merayakan hari raya itu udah urusan ibadah, kita nggak boleh ikut. Sikap kita adalah kita menolak dengan halus, mohon maaf. Nah, kami dengan ibadah kami, kamu dengan ibadah kamu. Itulah bentuk toleransi yang baik. Ya, tetap kita menolaknya tapi dengan cara yang halus, ya. Dan tegaskan dengan ayat ini bahwa Islam itu mengajarkan toleransi seperti itu, ya. Bukan kita ikut-ikutan saling bertukar ritual agama. Baik anak Buya yang Buya cintai karena Allah. Jadi dalam ini ayat terakhir intinya lakum dinukum waliyadin, ya. Menceritakan tentang bagaimana makna toleransi yang sebenarnya. Baik anak Buya, barangkali sampai di sini tentang makna surah Al-Kafirun. Setelah ini anak Buya silakan kerjakan tugas di latihan yang Buya kasih di LKS. Jika ada pertanyaan boleh langsung tanyakan Buya ke WA. Ya, tapi insya Allah soal-soalnya mudah-mudah ya. Mudah-mudahan anak Buya bisa menjawab semuanya. Baik anak Buya semua, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.